Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Naikkan dikit. Siapa? Siapa? Rifki, naikkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Mengenal Asmaul Husna. Masih membahas tentang nama Allah yang ke-33, yaitu Al-Halim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaghu indallahi rif'ah wa ma hiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlumu amman jahila alaika. Saya naikkan lagi dikit ki. Full. Yang artinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, carilah ketinggian di sisi Allah. Ibtaghu indallahi rif'ah. Kata Rasulullah, carilah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hiya?" Kata para sahabat bertanya, "Apakah ketinggian itu?" Ya, sahabat bertanya, Rasulullah bilang, "Carilah ketinggian di sisi Allah." Kemudian sahabat bertanya, "Apakah ketinggian itu?" Kemudian waqala Rasulullah SAW, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlumu amman jahila alaika. Kata Rasulullah, engkau hubungi orang yang memutusi hubungan dengan engkau. Itu yang pertama. Ya. Jadi engkau hubungkan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan engkau. Kemudian engkau beri orang yang tidak memberi. Ada orang tuh tidak mau beri kita, tidak mau ngasih kita, tapi kita kasih dia. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersikaplah hilim dari orang yang jahil atas engkau. Hilim itu sifat pemaaf. Hilim itu adalah sifat pemaaf. Sebagaimana Allah yang bernama Al-Halim, yang memiliki sifat maha pemaaf. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hamba Allah itu rezeki dikasih oleh Allah. Tidak. Makan dikasih oleh Allah. Semua dikasih oleh Allah. Tapi dia bermaksiat kepada Allah. Maka Allah tidak putuskan rezekinya. Padahal dia maksiat kepada Allah. Nah, inilah sifat hilimnya Allah. Sifat pemaafnya Allah. Tidak langsung dikasih azab, tidak langsung dikasih siksa, ya. Nah,
Ini yang terakhir adalah engkau bersifat hilim terhadap orang yang jahil atas kamu. Ada cerita Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu adalah cucu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin ini pernah beliau ini terkenal dengan sifat hilim. Suatu ketika beliau dicaci maki oleh orang-orang. Nah, sekarang kan lagi musim keluarga Nabi, cucu Nabi dicaci-caci sama orang, ya. Ada orang-orang yang apa bahasanya tuh iri dengki dengan cucunya Nabi, kemudian dicaci maki. Nah, begini juga terjadi sebelum-sebelumnya oleh datuk beliau, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin pernah dicaci maki oleh orang-orang. Lalu begitu sampai kepada beliau kabar, berita bahwa si fulan telah mencaci beliau, sampai kepada beliau, ya. Nah, apa tanggapan beliau? Apa tanggapan Imam Ali Zainal Abidin? Apa kata beliau? Kasihan si fulan itu. Kasihan si fulan itu, kata Imam Ali Zainal Abidin, ya. Kemudian kata Imam Ali, beliau itu melakukan hal yang demikian karena tidak tahu, artinya jahil, karena kebodohannya. Nanti simpan pinggir, taruh pinggir dulu. Nanti ya. Nah, setelah setelah beliau tahu ada orang yang mencaci maki beliau, maka beliau katakan, kasihan si fulan itu, ia tidak tahu, kata Imam Ali Zainal Abidin. Nah, ini kata beliau, ini serban. Beliau ambil serban beliau, ini serban, ambil lagi bajunya, ini baju, kata beliau, serahkanlah kepada orang yang telah mencaci aku. Kata Imam Ali Zainal Abidin, ambilnya sorban, ambilnya baju, ini serahkan kepada orang yang mencaci maki aku. Nah, itu kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi beliau ini sudah mengamalkan sifat hilim, sudah mengamalkan sifat apa tadi yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena cucu Rasulullah, jadi mengamalkan sifat Rasulullah apa yang diperintah oleh Rasulullah tadi. Carilah ketinggian di sisi Allah. Yang pertama, engkau hubungi orang yang memutus tali silaturahim. Yang kedua, engkau beri orang yang tidak memberi. Yang ketiga, engkau bersifat hilim, pemaaf dari orang yang jahil atas engkau. Itu maksudnya, ya. Jadi beliau sudah mengamalkan sifat hilim ini. Nah, itu ya. Memang ada sebagian orang yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kecil bertabiat hilim. Ada orang itu sifat hilimnya itu, sifat pemaafnya itu karena bawaan dari kecil, bawaan dari setelah lahir sampai ke besar. Oh, dia rupanya sifatnya macam gitu, sudah bawaannya macam gitu. Ada orang tuh dalam kitab ini dikatakan memang bawaannya macam gitu. Kan ada orang bawaannya tuh ramah, ada bawaannya tuh pemarah, memang bawaannya. Nah, ini ada orang yang punya sifat hilim, pemaaf tadi. Dia kalau orang jahat sama dia, sebentar cuma dia maafkan. Nah, ini ada satu sifat bawaan, ya. Namun kebanyakan hilim itu didapat dengan riyadhah, dengan usaha, dengan melatih diri. Jadi sedikit orang yang bawaan hilim itu sedikit, orang yang punya tabiat bawaan itu sedikit. Yang banyak itu apa? Yang banyak itu dia dapat dari latihan, riyadhah, ya, melatih diri dengan perangai atau akhlak hilim tadi. Artinya memang harus latihan. Ya, harus bersabar, harus ketimpa masalah, ketimpa orang jahat sama kita memaafkan, itu memang harus
Sabar harus latihan. Ya tak bisa dia yang orang yang tak ada bawaan dari lahir tadi itu tak bisa dia kecuali dengan berusaha ya. Jika kita sudah bisa berperilaku hilm di rumah tangga, kita sudah menjadi orang yang besar di sisi Allah Taala. Walaupun kita bersifat pemaaf itu hanya dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak, walaupun maka kita sudah disebut sebagai orang yang besar di sisi Allah tadi itu. Walaupun kita tidak sama masyarakat, tidak sama siapa lagi yang lain yang lebih besar, kepada keluarga dengan istri hilm, dengan anak hilm, maka kita sudah dikategorikan oleh Rasulullah apa tadi? Dia punya ketinggian, dia punya kemuliaan, dia punya kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini penting nih ya, diceritakan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nanti di akhirat Allah berfirman, berdirilah orang-orang yang bakal masuk surga. Kata Allah menyeru. Hafal? Berdirilah orang yang masuk surga, yang bakal masuk surga. Nah, disuruh oleh Allah nanti di padang mahsyar, di hari kiamat nanti masuk orang untuk berdiri masuk surga. Maka berdiri sedikit cuman orangnya. Maka berdirianlah orang pada waktu itu sedikit orangnya. Setelah disuruh Allah tadi itu berdiri di padang mahsyar itu sedikit orangnya. Kemudian diperintahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa masuk surga bi ghairi hisab, tidak dihisab, tidak melalui hisab. Mereka ditanya, apakah mereka melewati Shiratal Mustaqim? Jembatan yang kayak rambut di belah 7 tuh. Apakah dia melewati Shiratal Mustaqim? Maka orang yang sedikit yang dipanggil Allah bakal masuk surga tadi, mereka menjawab apa? Kami tidak tahu dengan Shiratal Mustaqim. Tidak ada melewati itu. Ya. Ditanyakan lagi, apakah kalian malaikat? Orang tadi itu ada yang bertanya, apakah engkau malaikat? Apakah kalian ini malaikat? Sehingga tidak melalui Shiratal Mustaqim. Apa jawab mereka? Tidak, kami hanya manusia. Enak tak kita? Enak. Orang paling ngeri lah lewat Shiratal Mustaqim itu kecil. Kalau meleset sedikit meniti itu langsung jatuh ke dalam neraka. Ini dia tak melewati itu. Maka ditanya lagi, kenapa kalian masuk surga begitu cepat? Tidak lagi melewati Shiratal Mustaqim, tahu sudah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Salah seorang dari mereka menjawab, apa kata mereka? Akhlak kami adalah hilm. Masuk surga tidak ditanya, tidak dihisab, tidak melalui Shiratal Mustaqim, tahu berdiri kata Allah, berdiri orang sedikit, tahu langsung ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan lain sebagainya, langsung masuk surga. Tahu tak apa sebabnya? Mereka menjawab, karena akhlak kami adalah hilm, yaitu memaafkan. Orang salah sama dia suka memaafkan. Ada orang yang caci maki dia, menghina dia, suka dimaafkannya. Padahal dia mampu membalasnya. Kayak Allah punya sifat hilm. Hamba-hambanya tuh dikasih semua rezeki. Mau yang maksiat, mau yang tidak, mau yang taat, mau yang maksiat, semua dikasih Allah. Tapi Allah kalau ada hambanya yang dikasih tiap hari itu makan, dikasih tiap hari napas, berbuat maksiat, tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langsung disiksa oleh Allah, habislah manusia di muka bumi ini. Kita semua setiap hari suka maksiat. Tapi karena Allah punya sifat hilm, orang yang berbuat maksiat walaupun Allah sudah kasih ini kasih itu, bahkan ada yang mencaci maki Allah, tapi Allah tidak langsung balas. Ini sifat hilmnya Allah. Dan ini diteladani, dipakai oleh Imam Ali Zainal Abidin tadi itu. Dicaci maki orang beliau, malah dikasihnya serban sama baju, bukan dibalasnya, bukan ya. Kenapa? Karena kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, orang ini tidak tahu mungkin dia dengan aku nih. Tidak. Kalau dia tahu dengan aku, tidak maulah dia caci. Nah itu sifat hilm tadi ya. Maka kalau kita bisa punya sifat hilm tadi itu, masuk surga tanpa hisab. Nah, mau tak kita masuk surga itu tanpa melewati
Shiratal mustaqim. Itu tadi tuh punya sifat hilim ya. Nah gitu. Ada orang yang bawaan dari kecil, dari lahir, tapi sikit. Yang banyak tuh orang belatih, berusaha untuk mencapai sifat hilim, pemaaf tadi. Rasulullah SAW bersabda, ada manusia yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang kasar. Dicatat oleh Allah dia manusia yang kasar. Padahal ia hanya memiliki keluarga dan punya kekuasaan hanya di rumah. Dia tidak jadi RT, tidak jadi lurah, tidak jadi ketua ini, tidak jadi pimpinan itu, tidak. Cuma dia di keluarga jadi suami. Ya, jadi suami yang dipimpinnya anak dan istrinya. Tapi dia kasar. Sedikit-sedikit salah, pang tamparnya. Sedikit-sedikit bantainya anak istrinya. Misalnya begitu ya. Nah, maka dia ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang kasar walaupun cuma di keluar. Dia dengan istri dengan anaknya kasar, tapi kalau dia keluar dengan kawan-kawannya ramah, baik misalnya gitu kan. Nah itu yang kayak gitu tuh dicatat oleh Allah orang yang kasar. Dan ada lagi orang yang dicatat sebagai orang yang hilm, baik, padahal ia hanya kasih sayang dengan anak dan istrinya saja. Nah, dia cuma dengan anak istri cuman, dia tidak jadi apa-apa, ya tak? Jadi orang biasa cuman, pagi dia begawe, balik sore. Dan itu dia kumpul dengan keluarga. Tidak jadi pimpinan ini, tidak jadi ketua ormas ini, tidak jadi ketua ini gitu. Tidak ikut-ikutan model kayak gitu dia. Cuma dengan dia dengan keluarga lemah lembut, kasih sayang. Nah, ya. Orang pertama yang merasakan kita sebagai hilim di rumah tangga, hilim dimulai di rumah untuk anak dan istrinya. Maka orang tadi tergolonglah dia dalam golongan orang yang punya sifat hilim, punya sifat yang bakal membuat orang tadi masuk surga tanpa hisab, ya. Jadi tidak perlu kita sifat hilim ini kepada seluruh manusia, tidak. Kita buktikan kepada keluarga kita dewek. Nah, itu sudah tercatat kita sebagai orang yang hilim. Di dalam thariqah. Nah, dalam thariqah, orang yang berthariqah, orang yang ikut thariqah, mau Naksabandi, mau Qadariyah Naksabandiyah, mau Tijaniyah, mau Saziliyah, mau thariqah Sufiyah, mau thariqah, banyak thariqah yang ada, ya. Orang yang berada di dalam thariqah itu, salah satu kewajiban orang yang menjalaninya itu yaitu memaksakan diri, melatih dirinya untuk menjadi orang yang hilim, ya. Jadi kalau thariqah membuat dia menjadi orang yang kasar, membuat dia orang yang tidak hilim, tak ada usaha untuk hilim, maka dipertanyakan thariqahnya. Tidak. Semua thariqah, orang yang berada dalam thariqah itu kebanyakan mereka memaksakan diri untuk bisa melatih dirinya untuk menjadi orang yang hilim, ya. Apabila ada hal-hal yang bisa membuat marah, maka ambil dengan sikap yang baik, yaitu dengan berusaha untuk hilim. Ada nih perkara yang membuat kita tuh bisa bikin marah, maka ambillah katanya dengan sifat yang baik, yaitu sifat hilim tadi, berusaha dia, bersabar, ya. Sehingga akhirnya menjadi orang yang bertabiat hilim. Kebiasaan dia, dilatihnya. Setiap kali dia merasa emosi, merasa marah, maka dia latih dirinya untuk bersabar, untuk memaafkan, ya. Maka ini setiap dia latihan kayak gitu terus, maka nanti jadi tabiat, jadi kebiasaan, jadi karakter. Jadi tabiatnya menjadi orang yang hilim tadi itu. Namun tidak selamanya harus bersikap seperti itu. Tidak selamanya kita tuh harus bersifat hilim, memaafkan terus. Ini tidak selamanya kita kayak gitu, ya. Terkadang ada saatnya untuk mengambil tindakan untuk memberi peringatan dan mendidik kepada anak. Tidak setiap kali kita tuh harus jadi orang yang kasih sayang. Ada waktu-waktu tertentu. Tapi ada ketika dia melanggar syariat, kita keras, kita tegas. Tidak. Habib Munzir Al-Musawwa almarhum, Allah yarham. Beliau itu terkenal orangnya sangat lemah lembut, ya, sangat kasih sayang. Pokoknya akhlaknya tuh hilim. Tapi ada kejadian, ada kejadian anaknya nih tidak sembahyang subuh. Kan beliau punya 2 anak, ya. Anaknya ini telat tidak sholat subuh gitu.
dikuncinya di kamar mandi hampir seharian. Tegas dia kalau anaknya itu melanggar syariat, tidak sembahyang subuh, kuncinya dalam apa, dalam WC. Hukumannya, padahal kita nengok Habib Munzir lemah lembut ya, tapi ketika anaknya melanggar syariat, begitu dia menghukumnya, tegas dia. Nah ini namanya lain ya, karena melanggar syariat. Kalau hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, hubungannya dengan agama, keras dia. Bukan keras, tegas dia. Nah gitu ya. Saya dapat cerita begitu. Ceritanya dari anak beliau, Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawwah. Kami itu katanya waktu kecil pernah katanya tidak sembahyang subuh, langsung dikurung di dalam WC hampir seharian. Anaknya dewek cerita. Padahal Habib Munzir orangnya lemah lembut. Nah itu. Jadi kalau dalam perkara syariat keras dia gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan orang-orang yang berbuat maksiat semaunya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat semaunya. Allah Subhanahu wa taala dengan hilimnya tidak segera menyiksa mereka karena memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mohon ampun. Jadi Allah tadi itu, ada orang bermaksiat kepada beliau padahal dikasih Allah terus rezeki, dikasih napas, dikasih kesehatan, tapi kenapa Allah diamkan? Kenapa Allah tidak langsung siksa? Karena Allah pengen nunggu orang tadi itu bertobat atau minta ampun kepada Allah. Bukan dibiarkan begitu saja. Ya, bukan dibiarkan tak ada artinya. Ada artinya, ada hikmahnya, ada maksud Allah tuh. Untuk apa? Supaya orang tadi itu didiamkan sebentar, supaya dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dia tak ada minta ampun sampai meninggal, sampai wafat, disiksa nanti di hari kiamat. Ya. Siksaannya ditunda pada hari kiamat. Melakukan maksiat, tengok Ustaz, orang tuh enaknya dia melakukan maksiat tidak ada halangan. Itu namanya istidraj, dibiarkan Allah, tapi nanti di hari kiamat awas. Ya. Melakukan kesalahan, melakukan maksiat gampang aja, enteng aja dia melakukan maksiat. Tidak ada halangan, tidak ada dapat teguran, siksa. Nah itu namanya istidraj. Barangkali Allah biarkan dia, tapi nanti di hari kiamat dapat imbalan, dapat azab yang luar biasa. Doa Rasulullah SAW ini bagus kita amalkan doanya ya. Doa Rasulullah apa? Doa Rasulullah SAW, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bittaqwa wa jammilni bil afiyah. Ya, itu kalau sendiri ya. Kalau sendiri. Kalau rame-rame, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Kalau rame-rame. Tapi kalau sendiri gitu tadi ya. Makanya bagus ini diamalkan, ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu. Ya, wa akrimni bittaqwa, dan hiasilah aku dengan sifat wa akrimni wa zayyini bil hilmi, dan apa namanya? Hiasilah aku dengan sifat hilim tadi itu. Ya. Kemudian wa akrimni bittaqwa, dan muliakanlah aku dengan sifat takwa. Kemudian wa jammilni bil afiyah, dan baguskan aku dengan afiyah, ya. Nah, nih. Jadi Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Nah, kalau ada nanti rekamannya bagus ya. Diamalkan. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa ulama, bukan ulama yang mengarang, tapi dari Rasulullah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa berusaha untuk menjadi orang yang hilim, ya, supaya kita bisa masuk surga bi ghairi hisab. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين